KB Harley. Widih. Tapi kan kita kemarin main lu pakai Harley. Kita main lu pakai Harley. Oh iya. Iya, OP banget. Gua Iya, bilang, emang mengerikan. Tapi nggak tahu kenapa ya, untuk sekarang nih ya, Esmeralda itu emang sangat lemah ketika ketemu sama Harley yang memang walaupun levelnya mungkin setara. Karena kan Esmeralda rata-rata XP laner. But, the point is satu kali deadly magic dengan poker trick itu bener-bener ngerontokin Esmeralda dengan cepat. Benar. tapi. Apa tuh Ranger Plus Alter Ego tuh harus benar-benar berhati-hati karena di sini fans menggunakan hero power pick-nya dia. Ya. Dan Godiva juga menggunakan hero power pick bersama dengan seorang Fasto. 3 player dari tim Aura menggunakan hero power pick-nya dan Alter Ego harus berhati-hati. Tapi kita langsung saja tanpa berlama-lama masuk ke dalam game yang kedua. Masih dengan Aura Fire versus Alter Ego. Yoi. Ini mengerikan banget Gio, Ranger Mas. 3 mid laner dari teman-teman Alter Ego menggunakan magical penetration yang sangat-sangat bersih, berkesinambungan. Yes, benar banget. Sedangkan Kabuki bakal coba diganggu pergerakan oleh seorang Yam. Dan Ahmad bakal menggunakan sebuah Hayabusa di arah bottom lane. Langsung bakal dijaga pergerakannya. Bahkan Godiva sendiri bakal coba mendapatkan satu buah first blood dari seorang Cassius. Dan sepertinya Cassius pun belum punya flea. Cassius belum bisa kabur dan lihat ini. Goyang-goyang patah-patah. Goyang-goyang patah-patah dari Godiva. Bakal coba diganggu pergerakannya. Damage cukup besar dikeluarkan oleh seorang Funstrong. Dan bahkan di arah bottom lane bakal coba dibantu oleh seorang Ahmad yang udah punya satu buah quad shadow. Yoi, Seliboy tapi di sini benar-benar mendapatkan advantage yang bagus sekali ya. Dia udah ngambilin jungle-nya milik seorang Bruno. Dari tadi yang aku perhatiin 2 jungle udah diamankan oleh seorang Seliboy dan tentunya dia sedang mengarah ke arah sebentar lagi ke red buff ya, orange buff. Tapi di arah top lane sepertinya bakal adu mekanik dari seorang Yam dan juga Kabuki. 9 for 9 dan Slash yang bakal diberikan begitu saja. Dua-duanya bisa dibilang sama-sama belum berada di posisi yang cukup baik. Level 3-nya sama, darahnya juga sama. Bahkan Funstrong yang lebih diunggulkan di arah mid lane. Melihat dia meninggalkan satu level di atas seorang Cassius tadi. Iya, kalau kita lihat juga emang dari jarak XP-nya juga cukup lumayan berasa dari Cassius-nya. Dan kalau kita lihat dia sudah melakukan untuk menambah pundi-pundi XP. Sementara itu sudah ada coach shadow di arah ke seorang Ahmad Karavan. Bener-bener kesulitan seorang fansnya untuk bisa mendapatkan Funstrong is coming, energy impact dan juga curse crow-nya membuat damage terhadap seorang Ahmad. Dan Ahmad sepertinya bakal coba untuk mundur. Harusnya informasi yang diberikan kali ini adalah Ahmad mundur, tapi ternyata Ahmad melakukan flanking mengarah ke arah bottom lane. Langsung ada Quad Shadow yang masuk dan langsung ada satu buah Aegis. Solo udah dibuka untuk seorang Fast memilih untuk mundur karena di arah mid lane ada satu buah poin tambahan. 2 yang Dragon berhasil dikeluarkan tapi ternyata masih level 3 kali ini Gio. Iya, ternyata masih belum ada. Pundi-pundi yang bisa dihasilkan kembali setelah tadi dapat first blood diarahkan oleh Variety, tentunya mendapatkan 1-0 bagi Alter Ego. Sementara itu kalau kita lihat ada Yam yang masih berjibaku dengan seorang Kabuki di sana, masih mencoba untuk merontokkan dari Kabukinya. Yes, benar bukan sembarang benar. Kabuki di arah top lane. Oh, coba dipasang begitu saja. Yam hanya clearing minion. Udah ada satu minion yang lebih diunggulkan oleh seorang yang bahkan Yam udah mau level 6. Jellyboy udah standby di arah top lane. Bakal ada ganking harusnya ke arah seorang Kabuki. Meanwhile, 4 player dan ternyata Ahmad masih mencoba menghindari dengan satu buah shadow-nya. Gak bisa terlalu berbuat banyak di arah bottom lane. Ahmad pun harus tumbang di arah bottom lane. Iya, tadi rotasinya bagus sekali dilakukan oleh tim Aura kali ini menumbangkan Ahmad dengan Hayabusanya. Kalau kita tadi prediksi kalau seorang Hayabusa harusnya bisa menahan Weng-Wengnya di arah early game, tapi ternyata ganking yang dilakukan oleh Aura Fire sangat berimpact dan membuahkan hasil untuk Ahmad yang harus pulang. Variety bakal coba fokus untuk mendapatkan gol di arah turret bottom lane. Yam harus mundur. Poison mutar dibuka. Knife for knife berhasil menyelamatkan seorang Yam di arah top lane. Memancing keributan. Variety masih coba untuk farming terlebih dahulu. Cassius dari mid lane mencoba menghajar seorang Funstrong dengan yang overturn yang telah dikeluarkan oleh seorang Cassius. Yoi, udah ada setup yang dilakukan oleh tim Alter Ego kali ini. Leo Murphy sudah di garis depan, mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Ada Variety dan juga Godiva di sana. Sementara itu dari top lane-nya Seliboy melakukan rotasi ke sana dan menghilangkan seorang Esmeralda.
dengan poker-pokernya ke arah wajah dari seorang Itu Esmeralda. kayak udah wajib banget gak sih, kayak Sally Boy emang akan selalu melakukan ganking ke arah Kabuki karena memang itu poin yang paling penting ketika dari Magic-nya connect. Mau nggak mau harus di take down secepat mungkin dari top lane-nya, benar-benar harus dimanfaatkan oleh teman-teman Tapi Alter di arah Ego. top lane kali ini ada sedikit kesulitan dan Uh. bakat Sally Boy dan Miracle Boy berhasil di take down begitu saja. Godiva, Variety bakal menjadi pilihan dari seorang Yam dan berhasil 1 poin tambahan ditukar antara jungler dan juga jungler, bahkan dari Yam sendiri nggak make 1 buah execute-nya. Dengan cukup Phantom Slash saja, dengan final blow-nya berhasil menumbangkan Variety di arah top lane. Iya, itu tadi keren banget sih. Dia benar-benar rotasi yang dilakukan sebenarnya oleh tim Aura Sport. Variety baju bisa mendapatkan 1 kill, tapi sementara itu kita lihat Yam yang masih berjibaku dengan Kabuki. Yang tidak akan pernah usai karena udah beda 1 level juga antara Kabuki dan Yam. Ini tentunya adalah keuntungan bagi seorang Yam tersendiri. Ini kalau kata Bung Kornet tas langsung dari Godiva. Di kalau tas bukan Leo Murphy yang tas tapi kali ini malah Godiva. Bakal coba untuk melakukan freestyle dulu bos, hingga menuju The Way of Dragon. Tidak, ternyata Tidak. Cassius belum menjadi pilihan dari seorang Godiva. Ditahan juga dari play-nya Cassius, Iya. karena kita tahu sendiri Cassius ini dulu juga termasuk ke dalam rentetan top global Kagura yang bisa dibilang Season top awal. 5-nya lah, season awal. Yes, Iya, betul banget. Starmu dikeluarkan oleh seorang Kabuki ke arah Ahmad, tapi masih miss arahnya. Sementara itu kalau dari Ahmad masih bisa pukul mundur. Tapi lihat di arah jungle berhasil menangkap 1 orang Godiva. Dan Lima juga udah mulai kode karena Cassius di belakang sana dengan Saru Buah hingga overtake, tapi ternyata gepokan terhadap seorang Yam. Berhasil memberikan damage cukup besar, crossbow outnya dibuka. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Selain dari Miracle Boy masih ada 1 buah Space Escape. Gak berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi mereka kehilangan seorang Cassius. Iya, 1 untuk 0 ya. Ini keuntungan tersendiri untuk Aura Fire. Walaupun tadi wardnya bisa diamankan oleh Aura Fire, tapi mereka cuma mendapatkan 1 poin kill aja. Tapi sementara itu kita lihat dari Harley-nya Sally Boy sudah objektif gaming ke arah Turtle. Dan sementara itu dari Kabuki juga objektif turret ditukar dengan Turtle. Bahkan bukan hanya itu aja. Langsung kali ini Kabuki masih memaksa untuk clearing ini dengan cukup cepat. PDS dari jarak mid lane. Dan Hayabusa dari seorang Ahmad kayaknya masih sabar menunggu momentum mereka berhasil mendapatkan gol terlebih dahulu. Profesor KB terhormat. Iya, dan bahkan kali ini Aura Fire benar-benar bermain dengan sangat agresif. Betul. Mereka benar-benar mengamankan goldnya. Bahkan kali ini dan Godiva juga sudah punya courage emas. Mereka udah siap untuk team fight di early game kali gini. Apalagi ingat Aura Fire memainkan 2 marksman. So, Alter Ego harus Dipancing. lebih berhati-hati kalau seandainya mereka mau team fight. Tapi bakal coba dipancing, ada 1 buah shadow kill ke arah belakang. Dan ternyata covernya cukup baik. The Way of Dragon langsung crossbow ke arah belakang. Pas berhasil membuka begitu saja. Leo Murphy hampir saja di take down. Fans. Di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan orang yang tepat berhasil ngebuka weakness point di arah top lane. Dan tim aja dengan CPS Escape bersama pokok triknya masukkan serang pasar dan harus tumbang di arah mid lane. Sang burung harus tersungkur di sana. Wah, tadi keren banget sih yang dilakukan oleh tim dari Aura Fire. Dan kali ini kita lihat Leo Murphy juga harus berpulang setelah weng-wengnya dari Faz mencoba untuk menilang. Kali ini di tangan Kagura terjatuh. Godiva, The Way of Dragon, seorang Sally Boy hanya untuk menghindar begitu saja. Cyclone Eye-nya diambil sama Cassius dan execute Ezreal. Diambil Cyclone Eye-nya. Digoyang-goyang, diambil, execute dulu bosku. Dan dikasih Eksekusi. slow effect juga sedikit Iya. dengan Rush Umbrella-nya. Dan itu yang membuat seorang cowok dari Godiva tidak bisa bergerak dengan berlengang-leha. Bener-bener tuh Nyebelin banget dieksekusi. ya. Nyebelin banget loh. Bete Nggak, sih. masalahnya digocek, Cyclone Eye-nya diambil, kenapa nggak langsung ditumbangin, langsung execute dulu, tapi ternyata Yam di arah midlane bakal coba untuk bergerak, meng-cutting, mendine rotasi dari seorang Aura Fire dan bahkan meng-zoning. Rotasi. Rotasi? Rotation. Bahasa Prancis? Prancis. Kalau kita lihat ya, memang dari jumlah kill Alter Ego kalah 1 poin, tapi dari segi turret yang dihasilkan Alter Ego masih lebih unggul. 2-4 sih by the way. Kalau misalkan dari segi gold juga udah mulai unggul dari segi ya walaupun 1K net worth is okay. 1000 Iya. net worth masih tetap angka yang bagus. Tapi nanti untuk Lord yang kali ini nih, Lord yang nanti akan muncul di menit yang ke-9 yang bakal jadi pertanyaan. Apakah bakal di setup team fight-nya sama Aura Fire atau jangan-jangan Alter Ego bakal coba untuk makan 1 persatu karena mereka punya Sylvana dan juga Harley. Iya. Di arah bottom lane, 3 player dari tim Aura Fire sudah melakukan setup kali ini. Hati-hati Yam kalau terpick off. Ini juga bakal bisa dimakan dan Pat harus coba di cover dengan baik. Dan 1 buat Way of Dragon gak berhasil dikeluarkan begitu saja. Deadly Magic dan juga Poker Trick-nya diamankan Godiva. Bagus
banget Godiva. Iya. Karena kali ini yang ada satu buah final ball. Alexor dikeluarkan. Satu knife for knife dan bahkan PDS Strike gak kena sama sekali untuk seorang Yam. Iya, sementara itu juga dari Kabuki juga melakukan falling star moon ke arah Leo Murphy yang masih cukup tebal banget yang kali ini bisa dipukul mundur dengan selendang-selendangnya. Imperial Justice tidak terkode kepada siapa-siapa di sana karena ada yang namanya Purify. Yes, Purify udah dikeluarkan. Tandanya udah ada informasi yang diberikan untuk para pemain dari tim Alter Ego. Bakal bisa memancing keributan kayaknya sebelum Lord yang terhormat. Karena gue lihat dari kalkulasinya sih ada beberapa gap detik ya untuk paksa. Tapi ternyata dari tim Ojik dan juga Pocket Six-nya mencoba dikeluarkan. Untuk mundur Sally Boy kalau terpikal sama seorang Godiva ini bisa menjadi bencana untuk tim Alter Ego. Dan itemnya silakan Profesor KB. Iya, bahkan Death of Despair bakal menjadi jawaban dari Ahmad walaupun 0-2-0. Dan ini Yamnya di arah bottom lane mungkin bakal di pick off walaupun dia masih punya Naya Foreign Eye. Tapi ditumbangkan. Ini bakal jadi ancaman kalau seandainya satu persatu dari Alter Ego di pick off ketika mau ada Lord. Oke, ternyata dari Sally Boy Ditukar. memaksakan untuk menukar seorang Chow. Pertukaran cukup baik. Kenapa kali ini bisa dibilang Chow-nya nggak bakal bisa nge-cover di arah ini Mr. Turret. PDS yang telah dikeluarkan buyar bubar. Tongkrongan langsung dari Alter Ego. Kalau kata Fastrong, bubar. Tapi ternyata Imperial Justice gak berhasil mendapatkan siapa-siapa. Leo Murphy memilih untuk mundur. Dan kamu mungkin dapat 1 poin dari tim Alter Ego. Mereka harus mundur sedangkan sebentar lagi Bapak Lord terhormat sudah bakal muncul line of down. Iya, 11 detik lagi sebelum nanti Lord akan datang. Kali ini Aura benar-benar mencoba melakukan setup terlebih dahulu. Mencoba untuk defense terlebih dahulu sebelum nantinya akan ada kontes ke arah Lord. Sebenarnya ini harus dikontesin kalau menurut gue sih. Iya, bakal sih. Karena kalau misalnya nggak bisa dikontes, ini kerugian yang luar biasa ya. Kalau misalnya Aura Fire kehilangan Lordnya kali ini walaupun masih Lord Ungu, masih Lord Unyu, tapi dengan adanya Hayabusa, Spiritus dapat dilakukan dengan cukup baik. Setelah Holy Crystal kali ini mengamankan satu buah Tapi ternyata Kabuki di arah bottom lane lebih memilih untuk bakal coba di pick up. Hampir saja dia bakal memaksakah. Ini kalau misalnya ia pasang dengan Enggak. slash-nya ini bisa ada execute di sana. Dan ternyata Crystal dulu belum dikeluarkan oleh seorang Godiva. Ada sekarang belakang. Dapatkan amatnya langsung hilang begitu saja pada bola oleh sekarang belakang. Dan Varianta pun juga harus tumbang. Tas Leo Murphy-nya gak berhasil ditumbangi. Pertukaran dengan cukup adil. Pas bakal memaksakan crossbow take-nya berhasil dapetin 1 poin. 2 ditukar 1 tapi ternyata satunya adalah jungler dari tim Aura Fire. Iya, tadi sih karena ada berita mengenai Selibo yang berada di bottom lane, langsung dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan setup ke arah Lord ya. Dan ternyata walaupun dapat 2 orang, harganya besar banget, variety-nya harus hilang. Oke, informasi telah diberikan kali ini oleh para pemain tim Aura. Ada seorang Leo Murphy depan sana. Lihat freestyle dulu, bos. Yoi bos. Tapi Ada Imperial ternyata- Justice itu ya. Dan lihat tuh, ketika di gulu. Malah Leo Murphy-nya yang nggak mati nih. Malah Cesius yang akhirnya terkena crossbow of tank dan menghilang di tangan Weng. Yes, bener-bener nggak aman kali ini permainan dari tim Alter Ego. Mereka bisa dibilang udah mulai sedikit demi sedikit dapat pressure dari tim Aura. Dan Aura malah sedikit demi sedikit punya nafas di Profesor. Bahkan fansnya udah dapetin 5 poin kill. Iya, langsung ada perbedaan sekitar 3 Kenneth Gold aja tuh sebenarnya udah untung banget buat Aura Fire. Apalagi kalau kecuali kayak gini, Ahmadnya bakal Ahmad dalam ya. ancaman. Hampir aja seorang Ahmad bisa di take down di situ. Walaupun darahnya udah sekarat, masih ada Point Shadow untuk cabut. Itu untung aja Godiva nggak ada flicker. Iya. Itu Godiva ada flicker bakal coba dikejar asal-asalan. Dan Goldpa berhasil diamankan. Yang kayaknya bakal dikasih tugas untuk split push. Karena dari Kabuki juga fokus banget di arah bottom lane. Sama-sama cutting. Ini sama-sama nge-cutting minion. Tapi dari kedua belah pihak mereka harus coba untuk nge-regroup. Dan sepertinya dari tim Alter Ego nggak mau Lord. Karena 3 player dari tim Alter Ego udah berada di arah bottom jungle dari tim Aura Fire. Mereka ingin melakukan ganking ke siapapun yang akan lewat ke arah hutan. Iya. Dan Esmeralda juga udah pulang ya untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Dan kita lihat ada Shelly Boy dan juga Leo Murphy yang mencoba mengitari sekitaran Lord supaya mereka bisa melakukan setup ke arah Lord bersama-sama. Kayaknya gue lihat-lihat ini akan ada flanking dari Hayabusa deh. Hayabusanya tahu dia nggak bisa masuk ke depan, dia bakal muterin dari tim Aura Fire. Pasti ditangkap Godivanya. Dan Limeji dan juga Pocket telah keluar. Imperial Justice ternyata hanya untuk mengusir mundur seorang Godiva. Ya itu gertakan semata ya untuk Godivanya ya. Ini kayak gini gertaknya. Kayak gitu doang, Profesor. Nakut-nakutin di awal, Kayak membuka lele. ult. Lele Tapi gua. it's okay sih, kayak ya sebenarnya masih cepat dari segi cooldown. Iya, Cuma sementara itu kalau Godivanya juga harus pulang dengan Way of Dragon kali ini.
hanya geli-geli rasanya kepada Celiboy. Ini kali ini maju semua. Ada Ahmad, Lemurfi dan Celiboy mencoba untuk menghilangkan 3 orang di sana. Ada Party yang dihilangkan juga Shadow Gale. Menuju kepada seorang Variety di sana, tapi Variety masih bisa selamat. Double kill didapatkan, langsung mendapatkan momentum 3 player dari tim Aura Fire sudah hilang. Lihat, mereka bakal coba fokus ke arah bottom lane juga. Kabuki udah mulai sangkut satu ke Shadow-nya dan bakal Lemurfi tertumbangkan. Variety hilang, tersisa seorang Kabuki seorang diri yang menjadi jomblo untuk menahan defense dari base dari Aura Fire. Yoi, jomblo yang sangat ngenes sendiri karena ada Kabuki. Oke, Volley Starboard telah dikeluarkan begitu saja. Tapi para pemain dari tim Alter Ego bakal fokus karena ini bisa turret di arah bottom dan juga di arah midnya. Bakal didapetin. Ini benar-benar bakal menjadi keuntungan karena dibandingkan mendapatkan Lord, mereka sangat untung ketika inhibitornya didapatkan terlebih dahulu. Iya, tentunya akan lebih untung karena semua dari minion-minion akan menjadi besar seperti dikasih susu saat bayi. Yes, Ahmad bakal coba diambil kali ini. Blue buff-nya ternyata enggak. Dapat Memilih kabur, untuk mundur, nggak mau terlalu greedy. Ketimbang dengan adanya blue buff, terus gua barter dengan gua tumbang, itu wise choice banget. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya, wise choice. Kata Mia tuh ya. Iya. Mia yang kayak ini jarang kepake dan kita lihat kali ini Yam dengan final blow-nya mencoba untuk mengarahkan diri ke ada Variety di sana, tapi masih ramai banget. Ada Kabuki dan juga Fanstrong yang segera melakukan backup ke arah seorang Yamia, dan kali ini kalau lihat Harley-nya sudah melakukan pokok ke arah Lord yang terhormat. Tapi kali ini lihat Ahmad harus berhati-hati di arah top lane. Ahmad bisa saja nge-pick off seorang Fans juga langsung bakal coba ditangkap ternyata dari Godiva. Langsung ada deadly major juga power cloud trick dikeluarkan. Celiboy dari Cowboy, 1 buah Art of Thievery, artileri maksudnya. Aja udah bikin seorang Celiboy seperempat darah bro. Udah aktif tuh, tapi Yes. sementara itu udah ada Godiva. Lihat retributionnya siapa yang bakal coba diamankan, tapi Celiboy dari mereka berhasil menamankan dengan 1 buah retribution dan bahkan harus menumbangkan Variety. Godiva pun harus tumbang, ada pas di belakang sana, maka memberikan damage. Celiboy dari Cowboy berhasil ditumbangin begitu saja. Fun save the day. Bahkan Ahmad kali ini juga harus tumbang. 2-3 player dari tim Alter Ego udah hilang. Aura Fire masih punya nafas yang saat ini mereka bisa dibilang ada di posisi yang sakaratul maut. Ngeri sih, itu tadi Fansel bener-bener on point banget. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika Celiboy tidak bisa kembali ke topi ajaibnya dia. Dan akhirnya bener-bener di-push terus dan akhirnya harus dilenyapkan seorang Celiboy. Oke, udah ada Papalo terhormat yang muncul di arah mid lane. Coba masuk ke arah base, Super Minion juga bakal coba fokus masuk. Dan 4 seorang diri, gak kuat nahan damage dari seorang Lord. Bakal masuk dan dihindari begitu saja dari Brajas. Dan juga pada blow dan seorang pas. Cross power save point-nya belum dibuka. Kabuki, ada Godiva, Duel Dragon, Immortality yang pecah. Papalo terhormat juga masih bisa dihindari begitu saja. Duel Dragon telah dikeluarkan di arah top lane. Leo Murphy kali ini mencoba untuk bertahan, tapi gembokan dari Ronaldo Wati menumbangkan Leo Murphy di arah top lane. Iya, nggak bisa dipaksain seperti itu sih kalau menurut gua, karena dari teman-teman Alter Ego baru respon semuanya. Lihat, Array di belakang, Hayabusa di belakang, Kagura di belakang, tersisa Benedetta Yam yang ada di depan dan harus menumbangkan seorang Leo Murphy. Dan kalau kita lihat Aura Fire bisa mendefense ini dengan cukup leluasa tanpa ada hambatan sedikit pun. Tapi ini dia Aura Fire, benar-benar udah menjadi on fire. Karena ini adalah bisa dibilang game yang cukup kerat dihadapi Alter Ego. Lord Gold advantage-nya bahkan minus. Gak berhasil mendapatkan plus ketika Lord tadi yang bisa kita lihat didapatkan oleh tim Alter Ego. Ini dari yang gak boleh terpikir. Langsung ada final blow ke arah belakang. Dengan dash-nya berhasil menghindari semua damage yang dimiliki oleh seorang Paso. Tapi Ahmad hampir saja tersangkut. 1 damage terakhir yang bisa ditumbangkan. Meanwhile, di arah bottom lane dari Celiboy dan mereka bakal coba untuk fokus mendorong minionnya. Alter Ego berada di posisi yang bisa dibilang di ujung tanduk. Pas udah deadly magic dan juga Pocket Trigger udah mulai muncul, tapi ternyata Yingang Overturn-nya gak berhasil kena karena seorang Fans kali ini. Gio. Iya, belum mau melakukan shadow kill amatnya karena mereka tahu sangat berbahaya melakukan shadow kill di menit-menit krusial seperti ini. Apalagi juga ada banyak orang yang mendefense untuk fansnya. Dan Rose Gold Meteor sudah diamankan oleh Variety. Ya, Tahu nggak? sebuah respect sih itu lebih Tahu nggak tepat. kenapa gua bilang di ujung tanduk? Kenapa? Ini either dari Alter Ego yang berhasil dapetin poin atau nggak Alter Ego yang di comeback. Percaya sama gua. Ini kalau ke wipe, lihat. Immortality cuma nggak ada. Lihat, Immortality nggak ada. Leo Murphy udah pecah Immortality-nya. Iya. Dan dari Celiboy gak punya Immortality, Cassius gak punya Immortality. Yang bisa clear minion dengan cukup cepat diam sama Hayabusa down. Lihat tadi Hayabusa 1 kali. Altirelli yang kena, langsung Sakit seperempat. loh. Iya. Ini bisa di ujung tanduk banget kalau menurut gue dari Alter Ego. Bahaya sih. Apakah dia menang ataukah dia
tumbang di comeback. Ya, ini tergantung nanti bagaimana mereka melakukan setup. Tapi yang kalau lihat dari sekarang, setup yang dilakukan dari tadi memang rapi sekali yang dilakukan oleh Godiva sebagai tank dari Aura Fire. Dia benar-benar menerima segala damage yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Oke, Godiva pun sabar banget untuk nahan kicknya. Tapi di arah top lane sana, Kabuki langsung ada Shadow Kiro dan tali yang over Leomurfi juga bakal menangkap Kabuki. Tertinggal seorang diri, terculik dari top lane. Dengan ada 45 detik lagi Lord yang muncul, mungkin bisa menjadi keuntungan untuk dari tim Alter Ego mendapatkan Lord tanpa adanya Kabuki, atau bakal coba fokus untuk maksa ke arah base yang dimiliki tim Aura Fire. Dan buat kalian yang belum tahu, kali ini Ahmad berhasil ditumbangin begitu saja dari top lane. Cassius dengan damage dari Variety, pasnya lalu ada Final Blow ke arah belakang, pasti 7 dan pasti bisa survive dengan ada Rose Gold Fight yang dimiliki dan Yam berhasil kabur. Variety gak bisa berbuat banyak, Ibrahim Justice ditarik dengan ada pasif dari seorang Cassius. What a play from Cassius. Nice banget yang dilakukan oleh Murphy kali ini. Base terakhir menjadi target berikutnya sudah mulai dihentikan yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Mencoba untuk melakukan Paradise Strike tapi masih belum berhasil. Mereka nggak mau memaksakan diri, mereka sabar, mereka nggak langsung ke arah base. Alter Ego melakukan pilihan yang tepat, mereka langsung menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Yoi, Lord yang kedua akan segera hadir di tengah-tengah lane of dan tentunya Lord Esan yang kedua ini akan menjadi bencana bagi Aura Fire. Bener banget, bisa dibilang keras banget Aura Fire menahan permainan dari tim Alter Ego sampai menit yang ke-19. Lihat, Lord udah setengah darah. Godiva memancing keributan dengan tas-tasnya. Ada Leomurfi di sana. Silly Boy dan Miracle Boy pun juga nggak mau langsung untuk dapetin Lordnya. Mereka sabar banget. Ada Godiva yang coba ditangkap lagi dan lagi. Lihat, masih terlalu tanky dari seorang Godiva. Wah, ini cukup berat untuk Alter Ego untuk masuk ke lebih ke dalam area di mana Aura Fire bisa ditumbangkan. Dan sementara itu kalau kita lihat setelah memukul mundur dari Aura Fire, dan kita lihat seorang Silly Boy-nya bisa mengamankan Lord yang ketiga kali ini. Mencoba untuk dipok-pok aja karena tadi yang pertama sudah bisa di-reset. Dan kali Amat ini udah Malefic fokus. lagi sih. Amat harusnya Malefic. Oh no. DHS kah? Kayaknya DHS kan? DHS kah kali ini? Oke, tapi di depan sana Cassius dapetin fast rock, tapi kita lihat langsung ada satu buah Shadow Kero. Lord masih berhasil diamankan. Crossbow telah terbuka. Kali ini ada Cassius yang didapatkan oleh seorang Godiva. Well, mereka ada double kill. Looking for triple kill. 3 poin diamankan oleh tim Aura Fire. Alter Ego kehilangan 3 playernya dan kayaknya Lord kali ini bakal menjadi sia-sia. Lagi-lagi Lord yang terhormat tidak bisa dimaksimalkan oleh tim Alter Ego karena 3 player bisa hilang. Dan kali ini kita lihat Godivanya menjadi bulan-bulanan dari Leomurfi. Tidak ada Merle Justice keluar untuk Godiva. Di sana ada Ahmad juga yang mencoba untuk memberikan pok. Ternyata freestyle dulu bosnya gak berhasil. Ahmad dengan shadow killnya mencoba untuk menghindari begitu saja. Wah, shadow belum ada, dapat ditumpahkan hampir saja. Crossbow tanknya untung 1000 untung. Ahmad langsung hilang berada di arah rumput. Aura Fire benar-benar on fire untuk kali ini. Iya, bener banget. Ngeri banget yang dilakukan oleh Aura Fire. Menit 21 benar-benar match yang cukup panjang untuk kedua tim. Alter Ego yang menekan selalu bisa ditahan oleh Aura Fire. Yes, bukan sembarang main, tapi kali ini ya bisa dibilang Ahmad pun agak sedikit kesulitan untuk masuk ke arah belakang. Dan ini adalah salah satu match terkerat yang dimiliki Alter Ego kalau menurut gua. Gimana Profesor? Iya, bagaimana mereka juga melakukan defense-nya, benar-benar presisinya bagus banget. 3 high ground dari Aura Fire, 1-1 Bruno dan juga Varsya. Evan Strong-nya juga, dan ditambah dengan Ahmad yang memiliki PR yang sangat luar biasa banyak banget. Dia nggak bakal bisa langsung ngeflank ke arah belakang. Karena apa? Karena akan selalu ada Van Strong untuk nge-cover, akan selalu ada Kabuki juga untuk nahan deal damage yang tinggi. Dan thanks to Godiva sih. Dari tadi dia yang melahap semua damage dari combo kandang burung Leomurfi. Seperti biasa, Imperial Justice ditambah dengan kita punya Deadly Magic dari Harley. Dan Lord Gold advantage-nya bahkan sampai minus 2800. Jadi keuntungan network yang diamankan oleh Aura Fire kali ini lebih dominan. 70.000 berbanding 68.000. Dan dari tim Alter Ego pun mereka udah kesulitan, betul banget. Diamond Hunter Sword telah dibuka. Ini kayaknya untuk buy one situation sama Kabuki sih. Dia bakal coba diamankan. Deadly Magic dengan Boga Trick udah dikeluarkan, tapi ternyata cover 4 pemain dari tim Aura Fire bagus banget. Dan bahkan Variety-nya juga udah punya 1 buah Immortality. Bakal lebih sulit untuk di pick off kalau mereka fokus, dan ini Yam harus ke arah belakang sih. Yam mau gak mau harus ke arah
Farsha kalau dia mau bener-bener dapetin poin kali ini. Tapi Iya. kalau Godivanya berhasil dapetin Sally Boy, ini beda cerita nih Profesor dan juga Gio. Agak berat ya sebenarnya di late game seperti ini ketika ada dua marksman seperti kita tahu juga sebagai rahasia umum. Dua marksman akan sangat kuat ketika sudah masuk late game. Sudah ada Federal Strike dikeluarkan untuk membuka vision di sana. Celsius mendapatkan damage yang cukup lumayan berat sampai setengah darah harus hilang. Ya, tadi dari seorang Godiva juga freestyle-nya kalau bisa dibilang ada yang gagal ya di arah Iya. mid lane tadi. Malah ngejauhin pakai flicker kan tadi dia pengen tendang flicker ke Belakang belakang. flicker ke belakang. Iya. Tapi Godiva bagus banget sih. Bagus banget, parah. Gila Godiva nih. Dia sampai bener-bener nahan semua damage dan dia gue bilang adalah salah satu player yang cukup konsisten di game yang kedua kali ini. Iya, dia benar-benar tahu positioning, dia tahu gimana cara menjaga teman-temannya supaya mendapatkan advantage point. Ini patut diapresiasi banget sih. Dan dia OTW Immortal sih. Kalau Godiva udah Immortal Oh. kayaknya bakal lebih sulit lagi untuk menumbangkan Aura Fire di lini depannya. Yes, bahkan Ahmad kali ini coba untuk menggocek begitu saja Sally Boy. Apakah bakal mempertahankan tapi doa yang ternyata keluar? Ia berhasil ditumbangkan pegang lagi dan lagi crossbow take ke arah belakang. Mega kill didapatkan. Fans dari Alter Ego kehilangan diamnya. Ahmad memilih tunggu dan satu gemokan Ronaldo Wati menumbangkan Ahmad. Dua player hilang dari Alter Ego. Sedangkan 10 detik menuju ke arah Lord Eterorman. Ini bencana untuk tim Alter Ego. Kehilangan dua playernya, sedangkan ada Lord yang terhormat. Iya, kita lihat ada Sally Boy juga yang masih bisa bertahan. Dan kali ini Celsius yang menjadi bulan-bulan dari Godiva masih bisa mundur ke belakang. Dan ada Vader Ice Ray dikeluarkan. Masih bisa pula diserta dengan Murphy-nya. Lord mencoba diamankan oleh Bruno Ferretti dan juga Vans. Seperti yang udah gue bilang, mereka kehilangan dua playernya. Ada Lord yang terhormat sedang muncul. Leo Murphy bakal membuka posisinya dari tim Alter Ego. Harus coba untuk nge-backup sedikit demi sedikit. Vader ST ke arah belakang dan Lord yang terhormat diamankan oleh Aura Fire. Iya, diam-diam seorang Sally Boy mencoba untuk mengambil kill ke arah Kabuki. Tapi Kabuki masih cukup tanky dan belum bisa ter-pick off dari Sally Boy. Iya, yes. Sudah gue bilang Alter Ego berada di ujung tanduk. Mereka benar-benar harus mendefense kali ini. Lordnya di atas menit 19. Lordnya udah ability yang benar-benar paling kuat dan mengamuk bakal bisa rage nih Profesor. Apa yang harus dilakukan Profesor? Ya, Alter Ego tidak memiliki chance lain selain mereka menculik satu persatu dari Aura Fire-nya sih. Kalau misalkan mereka yang keculik, mereka yang kalah team fight, ini bakal jadi unggul banget buat Aura Fire. Mereka balik lagi punya 3 high ground yang sangat kuat, punya satu artileri yang sangat luas dari area of effect-nya. Yes. Apakah mungkin tim Aura Fire bisa mencolong poin pertama untuk Alter Ego yang selama ini kita tahu 2-0 selalu dimiliki oleh Alter Ego? Benar banget. Tapi lihat di arah mid-nya, coba di cutting. Di arah top lane-nya juga, langsung ada final ball ke arah belakang. Ini permainan yang luar biasa bagus dari tim Alter Ego. Mereka menggerakkan 2 player dari tim Alter Ego, langsung mencoba menuju ke arah base-nya. Bakal coba dilakukan backdoor, bakal diganggu begitu saja. Ini bencana! Aura Fire harus di backdoor begitu saja. Alter Ego, what a play from Alter Ego. Ahmad dan Sally Boy, mind blown. Plot twist! Benar-benar plot twist. Ahmad dan juga Sally Boy kita tahu sangat baik sekali mengcutting minionnya dengan 2 hero seperti Hayabusa dan juga